Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazi Watatul Tamzis, NIM 2311-64. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil analisis singkat saya tentang komposer yang bernama Kaya Shariho. Kaya Shariho, komponis terkenal asal Finlandia ini lahir pada tahun 14 Oktober 1952 dan meninggal di tahun 2 Juni 2023. Pada tahun 1976 dan sampai 1980, ia belajar di Akademi Sibelius di Helsinki di bawah arahan Paavo Helminen. Dan di tahun 1981, dia melanjutkan studinya di Universitas Musik Freiburg di bawah bimbingan Brian Fernhout dan Klaus Haber. Di tahun 1982, ia pindah ke Paris dan belajar di Institute de Recherche et Coordination Acoustic Music, atau bisa disebut dengan IRCAM. Studi dan penelitiannya di IRCAM atau Pusat Elektroakustik di Paris memiliki pengaruh besar pada musiknya, dan teksturnya yang mewah dan misterius seringkali diciptakan dengan menggabungkan pertunjukan langsung dan elektronik yang menarik untuk dipelajari. Kaya Shariho meraih penghargaan komposer utama seperti Grammy Award, Nemers Prize, Sonic Prize, dan Polar Music Prize, dan 2 rekamannya telah menerima Grammy Award. Ia dinobatkan sebagai komposer terhebat yang masih hidup dalam survei terhadap rekan-rekannya yang dilakukan oleh BBC Music Magazine di tahun 2019. Warisan musik Kaya Shariho diteruskan oleh jaringan kolaborator luas yang telah bekerja sama erat dengannya selama bertahun-tahun, dan penerbitnya Chester Music Ltd. Musik Kaya Shariho menggabungkan antara kontrol timbre dengan kontrol harmoni, atau bisa disebut dengan spektral musik. Awalnya dia mulai menggunakan sumbu suara atau bunyi untuk mengembangkan frasa musik dan bentuk yang lebih besar, dan dengan demikian menciptakan ketegangan batin dalam musik abstrak dan atonal. Dikutip dari artikel Kaya Shariho, Timbre and Harmony, pada tingkat pengalaman pendengaran, kita dapat membandingkan di satu sisi persepsi ketegangan yang terkait dengan tonik atau dengan konsonan jika konteksnya bukan tonal, dan di sisi lain tekstur berisik yang sambil memperbesar dirinya sendiri berubah menjadi suara murni. Seseorang menemukan analogi tertentu di sini. Kebisingan itu sendiri sebenarnya dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, seperti lembut, keras, dan lain-lain. Secara umum, konsep kebisingan menandakan bagi Kaya Shariho ucapan-ucapan seperti bernafas, suara seruling dalam nada rendah, atau alat musik petik yang memainkan sul-potencello, atau dinamakan dengan extended technique, atau bermain alat musik dengan cara yang tidak biasa untuk mendapatkan suara atau warna nada yang berbeda dari instrumen yang dimainkannya. Kaya Shariho sangat sering mengeksplorasi dan memanipulasi suara dari instrumen-instrumen alat musik. Seperti karyanya yang berjudul Sep Papillons, di sini Kaya Shariho menyuruh pemain cellonya menggunakan teknik sul pontincello tepat di atas bridge dari cello yang memperkuat overtone dari suara dan membuat suaranya jadi harmoni yang spektral. Dan juga di karyanya yang bernama Laterna Magica, instrumen flute sering dimainkan dengan teknik meniup yang bernama silent bilabial stop, atau bisa disebut dengan pitogging teknik yang menghasilkan suara tajam dan keras. Dan juga ada simbal yang dimainkan dengan cara digesek. Maka dari itu, musik-musik dari Kaya Shariho banyak yang menggunakan kontrol timbre untuk menghasilkan suara-suara yang unik dan bervariasi. Sekian dari saya.
Saya Fazil Batatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.